وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, ini pelajaran yang sangat indah buat kita. Ternyata Allah tidak menurunkan pelajaran itu pada sosok orang besar. Allah tidak menurunkan pelajaran itu pada sosok para pejabat. Orang yang kalau jalan di jalan raya itu dijaga pengawal, para ajudan, ternyata tidak. Seseorang yang sehari-hari mungkin secara sosial pekerjaannya tidak begitu mengangkat martabatnya di mata manusia. Tukang sapu. Ya Allah, saya bilang, saya sampai mikir saya belajar di Madinah, belajar agama sekian tahun. Terus lagi kita berbagi ilmu gitu ya. Ini kan tidak ada jaminan. Tiba-tiba ada sahabat kita Pak Mariono hanya ingin berhijrah dan mencari ketenangan hidup. Maka saya katakan ketika beliau meninggal, saya berdoa, semoga setiap jengkal yang beliau bersihkan di tempat ini menjadi pintu utama beliau masuk ke dalam surga. Iya kan? Luar biasa ibu bapak sekalian itu. Ya Allah, dengan ternyata pintu surga ini banyak ya. Ada pintu sapu, dari menyapu masuk ke dalam surga Allah. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Menjadi ya pertaruhan kita sebetulnya. Ya, ini terus terang, kalau boleh dikatakan iri banget. Tapi iri dalam makna yang baik loh Pak ya, bukan hasad, bukan. Iri, ya Allah gitu. Ini kita jauh-jauh belajar sampai kemana-mana, ngaji sampai kemana-mana. Apa iya akhir hayatnya itu sujud? Gitu. Jadi apa ya rasanya itu gimana gitu? Jadi apa ya? Wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, jasad tidak. Allah juga tidak melihat pada ketampanan, kecantikan, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah qulub. Ini dia. Wa a'malikum, amalan. Nah, jadi ini yang apa ya, yang harus kita catat ya dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita merendahkan makna yang seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka pada tangga ya, kalau boleh saya katakan tangga-tangga menuju Tuhan. Pada bagian ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajarkan kita tentang tangga pertaubatan. Nah, kata beliau, فَإِذَا صَحَّ لَهُ هَذَا الْمَقَامِ وَنَزَلَ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ أَشْرَفَ مِنْهَا عَلَى مَقَامِ التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ بِالْمُحَاسَبَةِ قَدْ تَمَيَّزَ عِنْدَهُ مَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيُجْمِعْ عَلَى التَّشْمِيرِ إِلَيْهِ وَالنُّزُلْ فِيهِ إِلَى الْمَمَاتِ.
pekan lalu kita berbicara tentang tangga muhasabah. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kita mengaudit diri kita. Kata beliau, ya, kalau tangga muhasabah itu dapat kita capai, bahkan kita lalui dengan benar. Muhasabah kita ini serius gitu. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Nah, kalau orang yang sudah mencapai tangga ini dengan baik, ya kan? Apa kata beliau? Kita kan tahu persis, Pak. Kita kalau berdiri, di sini ada hak-hak Allah. Di sini ada hak-hak Adam. Kita tahu persis. Di dalam posisi ini, sebetulnya seberapa hak Allah yang kita tunaikan dan seberapa pula hak Allah yang kita abaikan. Di sisi yang sebelah sini, kehidupan sosial kita, seberapa hak manusia kita sudah tunaikan, seberapa pula hak manusia yang masih kita abaikan. Nah, kalau muhasabah kita benar, kata beliau, kita betul-betul ya sudah tahu lah ya, ini hak Allah dari 10, kita baru di angka 5. Ini hak Adam di angka 10, kita baru di angka 4 misalnya. Maka kata beliau, tidak ada pilihan kecuali kita sing-singkan baju kita ini, lengan ini, kemudian untuk terus bergerak menuju tangga-tangga berikutnya. Tapi tergantung pula, fa'aina tazhabun, Anda mau kemana? Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kata Ibnu Qayyim, wa manzilatut taubah awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha fala yufariquhu al-'abdu salik wa la yazalu fihi ila al-mamat wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi wastashabahu ma'ahu wa nazala bihi. Jadi tangga pertaubatan, kata beliau, kalau kita akan meniti banyak sekali tangga-tangga dalam kehidupan ini, maka tangga pertaubatan ini yang nggak boleh lepas. Di tangga awal, di tangga tengah, di tangga akhir. Itu harus selalu kita pegang. Maka ketika beliau selalu bertanya mulai jam 11 malam ya, ini jam berapa, ini jam berapa. Kok saya sangat yakin beliau ini sudah mendapatkan isyarat dari Allah bahwa sepertinya kehidupan ini tidak akan lama lagi. Jadi ada loh tanda-tanda seperti itu. Kan ada juga anak muda, saudara kami ketika wafat, itu hari Jumat seperti ini, dia sudah bilang kayak begini, nanti tolong sholatkan aku di masjid ya. Itu kan ucapan yang mungkin orang sekitarnya saat itu menganggapnya ngigau. Ternyata benar, Pak. Beberapa saat setelah dia mengucapkan itu, wafat. Dan sungguh tepat yang dia ucapkan itu dianggap sebagai wasiat. Begitu selesai sholat Jumat, jemaah diminta untuk berdiam diri dulu sampai jenazahnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Seorang perempuan, kami manggilnya kakak, ya, sepupu. Beliau istri yang pertama, dapat suami orang kaya. Kemudian suaminya menikah lagi.
dengan seorang perempuan lain. Nampaknya istri muda tidak cukup menerima keberadaan istri yang lama. Di kampung kami ini main sihir itu biasa. Zaman tahun 80-an. Main sihir. Disihir, Pak. Sehingga ketika dia merasakan seolah-olah, padahal nggak ada apa-apa, Pak. Badannya itu terasa dibakar. Sampai badannya itu beberapa lama dia menjalani itu, ya habis. Kayak tulang berlapis kulit saja, habis badannya. Konon menurut informasi dari saudara-saudara, itu si tukang sihir itu seperti memanggang ikan. Jadi setiap ikan ini dipanggang, dia akan merasakan panasnya. Anda bisa bayangkan.